Kami dari kelompok 16 akan membahas materi Educational Psychology mengenai Instructional Strategies. Perkenalkan, saya Xia Jingwen ingin menjelaskan materi General Principle that can guide instruction dan Planning for Instruction. Learning outcome. Yang pertama, identifikasi 8 asas umum yang dapat memandu perencanaan dan strategi instruksional Anda. Yang kedua, menjelaskan elemen penting dari perencanaan pembelajaran. Dan jelaskan bagaimana dan mengapa perencanaan dan instruksi harus saling terikat erat. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana teks analisis dapat membimbing Anda untuk memilih metode dan urutan yang tepat untuk mengajarkan materi. Yang keempat, menjelaskan bagaimana Anda dapat mendorong pembelajaran siswa melalui strategi yang lebih terarah dan lebih mudah dalam belajar. Menurut sejarah, banyak teoritikus dan praktisi sudah mencari beberapa kasus yang mereka percaya bahwa ada satu-satunya cara yang terbaik untuk mengajar anak-anak dan remaja. Namun, kenyataannya tidak ada pengajaran yang baik melalui satu pendekatan saja. Sebaliknya, guru yang efektif akan menaati beberapa asas umum selama merencanakan dan melaksanakan sesuai pengarahan. Yang populer merupakan rancangan terbalik, yang dimana para guru akan melanjutkan proses ini dengan memulai beberapa urutan, yaitu 1. Mengidentifikasi hasil akhir yang diinginkan adalah hasil dari pengetahuan dan keterampilan yang seharusnya siswa capai, yang idealnya termasuk pembelajaran yang bermakna, pemahaman konseptual, dan proses kognitif yang kompleks. 2. Menentukan bukti yang mampu diterima dalam bentuk kinerja pada berbagai tugas penilaian kelas untuk memastikan bahwa siswa sudah mencapai hasil tersebut. 3. Merencanakan pengalaman pembelajaran dan kegiatan instruksional yang memungkinkan siswa akan menguasai pengetahuan dan keterampilan berdasarkan identifikasi pada tahap 1 dan 2. B. Guru yang efektif akan menggunakan beragam strategi instruksional, seringkali dalam satu pelajaran. C. Guru yang efektif akan membantu siswa memahami, mengingat, dan menerapkan pokok bahasan kelas. D. Guru yang efektif akan berfokus pada pengetahuan dan keterampilan yang tampaknya berpeluang besar dapat meningkatkan keberhasilan jangka panjang siswa baik di dalam maupun di luar sekolah. E. Guru yang efektif akan menyediakan beberapa struktur dan tugas. F. Guru yang efektif akan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja siswa. G. Guru yang efektif akan mempertimbangkan keberagaman ketika merencanakan dan memenuhi petunjuk. H. Guru yang efektif akan secara teratur menilai dan memberikan feedback mengenai perkembangan siswa. Planning for instruction. Guru yang baik akan ikut terlibat dalam perencanaan agar maju, yaitu dengan cara mengidentifikasi informasi dan keterampilan yang mereka ingin siswa peroleh, menentukan urutan yang pantas untuk mengajarkan pengetahuan itu, dan mengembangkan pelajaran dan kegiatan kelas yang akan memaksimalkan pembelajaran dan menjaga siswa termotivasi dan pada tugas. Selain itu, idealnya para guru juga mengkoordinasi rencana mereka dengan rekan-rekan kerja mereka. Planning for instruction terbagi menjadi 4, yaitu identifying the goals of instruction, conducting a text analysis, developing a lesson plan, creating a class website to share goals and facilitate communication throughout the school year. Identifying the goals of instruction. Terdapat langkah penting dalam planning instruction, yaitu mengidentifikasi hal-hal spesifik yang siswa capai selama pelajaran atau hal-hal yang akan dicapai selama semester. Para pendidik biasanya menggunakan berbagai istilah untuk mendapatkan hasil, tujuan, kompetensi, tolak ukur, dan standar. Contohnya, setiap bab yang terdapat dalam buku ini dimulai dengan hasil belajar yang telah membimbing penulisan kita dan dapat membantu para pembaca mengantisipasi dan mengorganisasi berbagai topik dalam bab tersebut. Writing useful goals and objective. Terdapat sebuah saran yang sangat penting untuk dalam fitur ruang kelas adalah untuk memasukkan tujuan dan tujuan dengan tingkat kompleksitas dan kecanggihan yang bervariasi. Ada satu alat yang dapat membantu kita tetap melihat secara luas apa yang siswa hendaknya pelajari dan mampu lakukan adalah revisi 2001 dari Bloom's Taxonomy. Terdapat 6 proses kognitif umum yang bervariasi dalam kompleksitasnya, yaitu remember, understand, apply, analyze, evaluate, create,
Taksonomi asli Bloom's menggunakan nomina bukan verbs, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Dalam revisi yang diperlihatkan di sini menciptakan, menggantikan, dan menggolongkan sintesis dan evaluasi bergerak dari posisi ke-6 ke 5. Conducting a text analysis. Dengan text analysis dapat membimbing para guru dalam pilihan mereka dari metode dan urutan yang tepat untuk mengajarkan materi. Terdapat 3 pendekatan umum dalam text analysis, yaitu behavioral analysis, subject matter analysis, dan information processing analysis. Developing a lesson plans. Guru yang efektif akan mengembangkan 1 atau lebih lesson plans untuk membimbing mereka selama pengajaran. Sebuah lesson plans mencakup sebagai berikut: tujuan pelajaran dan jika konten area standar yang relevan, instructional materials, ada textbooks, handouts, software program, dan peralatan yang diperlukan. Ada strategi pembelajaran khusus dan urutan penggunaannya, dan metode penilaian yang direncanakan. Pada umumnya, sekolah menengah dan perguruan tinggi memberi siswa kurikulum tercetak yang mencantumkan topik kursus, tujuan instruksional, tugas pekerjaan rumah, jadwal, dan schedule assessment. Namun, dengan semakin banyak guru di semua tingkatan membagikan informasi semacam itu, dan apalagi pada situs internet kelas tertentu, di situs web keseluruhan sekolah mereka. Situs web kelas menyediakan satu cara mudah bagi kita untuk berkomunikasi secara teratur dengan siswa dan orang tua mereka. Namun, tidak semua siswa dan orang tua memiliki akses yang mudah ke komputer dan internet di rumah, dan beberapa orang tua buta atau tidak mengerti teknologi sama sekali yang mereka butuhkan untuk mengakses dan menavigasi melalui situs internet. Oleh karena itu, kita seharusnya juga menyediakan salinan tugas yang kita ingin siswa lakukan sebagai PR dan informasi yang ingin orang tua ketahui. Berikut soal-soal untuk mengevaluasi pemahaman kalian.